Salam damai Kristus, Romo, Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Selamat bergabung di channel YouTube Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Berkah dalam. Syukur kepada Allah yang telah menghibur kita untuk mendengarkan sabdanya dalam renungan bulan Kitab Suci Nasional yang pada minggu ini telah memasuki minggu keempat dan minggu terakhir. Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini mengambil tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Dan secara khusus pada minggu keempat ini kita bersama-sama akan merenungkan mengenai Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Minggu-minggu sebelumnya, yaitu pada minggu pertama, kita diajak untuk merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang hadir, menyertai, dan menolong para muridnya. Kita diharapkan semakin sadar akan kebenaran iman kita, bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Pada minggu kedua, kita diajak untuk merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Dan pada minggu ketiga, melalui orang Samaria, kita diajak untuk melihat sosok Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita karena dianiaya atau ditolak masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini, bersama Romo Rosarius Sabto Nugroho PR, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop dalam Kitab Wahyu, bab 3, ayat 14 sampai dengan 22, yang memuat surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Surat ini kurang lebih relevan dengan situasi gereja dan masyarakat saat ini. Karena pandemi, sebagian umat Katolik bisa jadi mulai kehilangan semangat untuk menjadi murid dan saksi Kristus. Demikian pula halnya dengan jemaat di Laodikia dalam Kitab Wahyu yang tergoda untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus secara suam-suam kuku. Melalui surat ini, kita diminta untuk menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan penuh semangat dan dengan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Untuk mengawali renungan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabdamu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari Kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman, agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah saat ini kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Bacaan dari Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas,
aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, akan kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Salam jumpa untuk seluruh umat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat. Oh iya, sudah vaksin belum? Kalau belum, segera daftar. Cari tempat untuk divaksin. Jangan takut disuntik, ya. Hari ini kita memasuki pertemuan keempat bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Permenungan itu didasari dari bacaan Kitab Wahyu. Apa yang dapat kita renungkan tentang pertobatan berdasarkan bacaan yang kita dengar untuk permenungan pekan yang terakhir ini. Dalam Kitab Wahyu dikatakan Tuhan yang mengharapkan supaya kita tidak menjadi suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak, tetapi memiliki semangat dan identitas yang tegas dan jelas. Bagaimana itu kita renungkan sebagai suatu tindakan pertobatan. Maka saya mengartikan pertobatan dalam konteks permenungan kita tentang Kitab Wahyu itu sebagai totalitas. Pertobatan adalah usaha kita untuk menjalani iman kita dengan totalitas. Tidak suam-suam kuku. Lalu yang total itu yang seperti apa? Totalitas itu yang seperti apa? Yang dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita menggereja, di lingkungan atau di paroki kita. Saya berpikir sederhana saja. Totalitas itu dapat kita jalani, dapat kita hidupkan di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam kebersamaan kita di lingkungan dan di paroki dengan satu semangat yang saya sebut ora sah kakean komentar. Kalau kita kakean komentar, nanti kita akan mati ya api kita. Kemarin selama COVID atau selama ini ya COVID, kita misa dengan online, dengan live streaming, mengatakan aduh gak mantep, misa cuma live streaming, gak menerima komuni, hanya komuni batin. Sekarang sudah boleh misa, hadir di gereja, gak datang.
alasannya takut kena COVID. Itu cuma kakean komentar. Mana totalitasnya? Mana kerinduan yang kemarin diungkapkan? Tunjukkan sekarang dalam totalitas. Sering kita mengeluh, Romo mbok pia kita dihidupkan, mbok anak-anak kita itu disapa dengan berbagai macam kegiatan. Nanti tim Japia mengadakan berbagai macam program untuk anak-anak. Orang tua gak mau mengantar, gak mau nungguin. Sehingga yang datang cuma sedikit. Mana totalitasnya? Romo mbok anak-anak misdinar dihidupkan, remaja dihidupkan. Dibuat berbagai macam acara. Orang tua tidak mau mengantar. Orang tua tidak mau menunggui, tidak mau mendukung anak-anaknya. Anak-anak muda, Romo mbok gereja kita itu enggak hanya mikir liturgi, juga mikir hidup masyarakat, bermasyarakat, berpolitik. Jelas kalau berpolitik praktis tidak boleh ya, gereja Katolik tidak boleh berpolitik praktis. Umat sebagai umat, sebagai warga masyarakat diharapkan terlibat di sana. Tetapi kalau politik kita artikan sebagai tindakan untuk membangun kehidupan bersama, kemasyarakatan. Nanti bidang kemasyarakatan membuat berbagai macam program, mau melibatkan Mudika, OMK, melempem. Mana totalitasnya? Mana pertobatannya? Kita tidak usah berpikir terlalu rumit. Sederhana saja. Kita artikan dengan cara yang sederhana supaya menjadi mudah juga untuk kita lakukan. Bagaimana mewujudkan pertobatan itu di tengah kehidupan kita menggereja, di paroki kita atau di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah sahabat bagi orang-orang yang mau bertobat. Yesus adalah sahabat bagi orang-orang yang mau menunjukkan totalitasnya dalam menghayati iman, hidup menggereja dan bermasyarakat. Untuk membina kekatolikan dan membina semangat kebangsaan. Seperti yang menjadi arah dasar pastoral Keuskupan Agung Semarang saat ini. Marilah kita mohon supaya hati kita dihidupkan, semangat kita dibakar lagi. Ketika pandemi sudah mulai berkurang ini, kita dapat menghidupkan lagi gereja kita dengan berbagai macam karya-karya pelayanan, baik bagi umat maupun bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Mari menjadi umat Katolik yang total, yang penuh semangat, yang penuh dengan pengabdian, yang menyala dalam karya kasih dan pelayanan. Tuhan memberkati. Untuk menutup renungan pada minggu ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohonkan kepadamu
dalam nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Romo Rosarius Sabto Nugroho PR yang telah membawakan renungan pada minggu keempat ini. Dengan tema pada minggu ini, umat diajak untuk mengambil kesimpulan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita diminta untuk menjalani hidup dengan penuh semangat, dengan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Romo, suster, frater, bruder, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan BKSN pada minggu keempat ini sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti rangkaian Bulan Kitab Suci Nasional dari minggu pertama hingga saat ini. Mari kita yakini bahwa kita dipanggil untuk mampu mendengar ketukan pintu melalui sabdanya dan dimampukan untuk melakukan pertobatan terus-menerus. Selamat beraktivitas, berkah dalam.